Bab 2, Perjalanan Takdir dan Pengakuan Hari-hari berlalu. Namun pertemuan singkat di bawah guyuran hujan itu terus menggema dalam pikiran Raka dan Alisa. Sesuatu telah bersemi di antara mereka, sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Pertemuan yang diawali dengan tatapan dan hujan kini menjadi serangkaian komunikasi yang tak berujung melalui pesan dan panggilan. Raka, dengan kesibukannya mengelola perusahaan, selalu menemukan waktu untuk mengirimkan pesan singkat atau sekedar memberi kabar kepada Alisa. Sedangkan Alisa, dengan segala kelembutan dan perhatiannya, selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah Raka di tengah ketegangan dunia bisnis. Mereka saling berbagi, saling memberikan dukungan, dan di tengah hiruk-pikuk dunia, mereka menemukan kedamaian dalam kebersamaan meskipun dalam format virtual. Hingga suatu hari, Raka menyadari bahwa ia ingin lebih dari sekadar pertemanan. Ia ingin ada di samping Alisa, menyediakan bahu untuknya bersandar dan tangan untuknya genggam. Ia ingin menjadi lebih dari sekedar tempat berbicara, ia ingin menjadi seseorang yang selalu ada dalam suka dan duka. Namun, ketakutan juga menyelimutinya. Apakah Alisa merasakan hal yang sama? Apakah perasaan hangat dan kenyamanan yang terjalin melalui pesan dan pembicaraan mereka bisa berarti lebih? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di benaknya, menciptakan keraguan yang tak berkesudahan. Sedangkan di sisi lain, Alisa juga tengah berjuang dengan perasaannya sendiri. Ia merasa nyaman dengan Raka, terlalu nyaman mungkin. Perhatian Raka membuatnya merasa berharga, namun apakah ini semua tanda-tanda cinta? Ia takut salah memahami, takut melangkah lebih jauh dan menghancurkan segalanya. Dan begitulah, mereka berdua menari di tepi jurang, takut untuk melangkah maju, namun juga tak ingin mundur dan meninggalkan segala yang telah mereka bangun bersama. Suatu malam, di bawah langit yang berbintang, Raka memutuskan untuk mematahkan semua keraguan yang menyelimutinya. Ia mengambil ponselnya, menatap layar yang menyala, dan mulai mengetik pesan yang telah lama terpendam di hatinya. Hai Alisa, aku ingin bertemu dan berbicara tentang sesuatu yang penting. Bisakah kita bertemu besok? Detik demi detik ia menunggu, keraguan kembali merayapi pikirannya. Namun, tiba-tiba ponselnya bergetar, dan layar menunjukkan satu kata yang menjadi penentu segalanya, tentu. Perjalanan takdir yang tak pernah mereka duga kini membawa mereka ke persimpangan yang akan menentukan langkah mereka selanjutnya. Dan mungkin, hanya mungkin, cinta yang lama terpendam akan menemukan jalannya ke permukaan, memecah semua ketidakpastian dan menciptakan kisah yang akan mereka kenang selamanya. Kisah ini tentunya bisa berkembang ke berbagai arah, tergantung pada imajinasi dan kreativitas Anda sebagai penulis. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk berbagi sedikit cerita, semoga ini bisa memberikan inspirasi untuk Anda dalam mengembangkan naratif lebih lanjut. Di sebuah taman kota yang tenang, di bawah rindangnya pepohonan dan ditemani nyanyian burung, Raka menanti dengan degupan jantung yang tak biasa. Matahari bersinar terang, menerangi setiap sudut, seolah ingin menjadi saksi bisu dari apa yang akan terjadi hari itu. Alisa melangkah dengan ragu menuju tempat Raka berdiri. Hatinya bergemuruh, pertanyaan menggema di pikirannya, apa yang ingin dibicarakan Raka? Apakah ini akan merubah segalanya di antara kami? Mereka saling menatap, dalam kedamaian alam yang menjadi latar belakang mereka, mata Raka mengungkapkan 1000 kata yang tak mampu terucap, sedangkan mata Alisa mencari jawaban dari semua kegelisahan yang terpendam. Alisa, Raka memulai, suaranya setenang mungkin namun getaran di dalamnya tak mampu ia sembunyikan. Alisa mengangguk, memberi isyarat untuk melanjutkan. Ia bisa merasakan detak jantungnya di tenggorokannya, menunggu, mencemaskan. Ikutlah denganku. Raka meraih tangan Alisa, menuntunnya melalui jalan setapak di taman itu, di mana bunga-bunga bermekaran dan menciptakan pemandangan yang memikat. Ada sesuatu yang ingin ku bilang, suara Raka lembut. Sejak malam itu, malam di mana hujan menjadi saksi pertemuan kita, aku merasa ada yang berubah di dalamku. Alisa, dengan mata berkaca-kaca, menyimak setiap kata yang diucapkan Raka. Ia bisa merasakan suatu kejujuran dan kedalaman yang terpancar dari setiap katanya. Alisa, lanjut Raka, matanya berkaca-kaca, aku mencintaimu. Aku mencintai setiap bagian darimu, ketawa, tangis, dan semua ceritamu. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, menjadi orang yang bisa kamu andalkan, dan menjadi tempatmu kembali di setiap suka dan duka. Alisa terdiam, tak bisa berkata-kata.
Hatinya berkecamuk, antara kebahagiaan dan ketakutan. Aku tak meminta kamu untuk menjawab sekarang, Alisa. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku, Raka menambahkan, matanya tak mampu lepas dari wajah Alisa. Lama, mereka berdua terdiam, terbenam dalam pikiran dan perasaan masing-masing. Raka, Alisa akhirnya berbicara, suaranya serak, terima kasih. Terima kasih karena telah jujur dan menunjukkan perasaanmu. Aku. Ia menarik napas panjang, mencari keberanian dalam dirinya untuk juga jujur tentang apa yang ia rasakan. Aku juga mencintaimu, Raka. Kata-kata itu keluar dengan tulus dari bibir Alisa, namun, aku takut. Aku takut ini semua akan mengubah segala sesuatu di antara kita. Raka menggenggam tangan Alisa dengan erat, aku juga takut, Alisa. Namun, kadang-kadang kita harus mengambil risiko untuk mencari tahu apakah sesuatu bisa berhasil atau tidak. Dan aku bersedia mengambil risiko itu jika itu bersamamu. Di tengah taman yang damai itu, dua hati bersatu, memutuskan untuk mengambil langkah bersama menuju masa depan yang penuh ketidakpastian, namun juga penuh dengan harapan dan cinta. Kisah ini bisa berlanjut dengan berbagai macam rintangan dan perjuangan yang akan mereka lalui bersama, memberikan lebih banyak kedalaman pada karakter dan relasi mereka. Kembali lagi, semoga ini bisa memberikan sedikit inspirasi untuk Anda. Silakan ditunggu cerita selanjutnya.